Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim al-qaili fi muhkami kitabih subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama pada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Rajab yang mulia ini kita bertemu dengan sebuah momen yang agung, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Saudara-saudara seiman yang dirahmati Allah, mukjizat Isra telah tetap dengan nas Al-Quran, hadis-hadis yang sahih dan ijma'. Oleh karenanya itu kita wajib mengimaninya. Perjalanan Isra terjadi dengan roh dan jasad Nabi. Hal itu bukanlah suatu yang sulit bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karenanya para ulama menegaskan bahwa barang siapa yang mengingkari mukjizat Isra berarti ia telah mendustakan Al-Quran. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, maka ia tidak lagi tergolong sebagai bagian dari kaum muslimin. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah rahimakumullah, perjalanan Isra dimulai dari rumah Ummu Hani binti Abu Thalib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, Abu Dzar menyampaikan hadis bahwa Rasulullah bersabda, atap rumahku dibuka. Ketika itu aku di Makkah. Jibril turun dan membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Kemudian ia datang membawa bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Maka ia menuangkannya di dadaku, kemudian menutupnya kembali. Al-hadis riwayat Muslim. Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Saddad ibni Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau diperjalankan Isra? Nabi menceritakan, aku melakukan sholat malam bersama para sahabatku di Makkah. Lalu Jibril mendatangiku dengan binatang putih. Postur tubuhnya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bigol. Maka Jibril berkata, naiklah. Namun buruk bergoyang kegirangan saat aku mendekatinya. Lalu Jibril memutar buruk dengan memegang telinganya dan menaikkanku ke atas punggungnya, sehingga akhirnya binatang tersebut berangkat membawa kami. Kakinya melangkah sejauh pandangan matanya, hingga kami sampai ke suatu daerah yang penuh dengan pohon kurma.
Lalu Jibril menurunkanku seraya berkata, laksanakanlah sholat di tempat ini. Aku pun melaksanakan sholat di tempat tersebut. Kemudian kami naik ke tempat Buraq, ke atas Buraq lagi, dan Jibril berkata, tahukah engkau di mana engkau tadi melakukan sholat? Aku menjawab, Allah lah yang maha mengetahui. Jibril berkata, engkau tadi melakukan sholat di Yasrib, di Thaibah, yang kemudian hari disebut Madinah. Demikianlah Nabi di malam itu berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya dengan mengendarai Buraq dan ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi melakukan sholat di bukit Turi Sina, tempat diperdengarkannya kalam Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian di Baitul Lahm, yang sekarang disebut Bethlehem, tempat Isa al-Masih bin Maryam alaihissalam dilahirkan. Nabi bercerita, kemudian Jibril kembali membawaku hingga kami memasuki kota Baitul Maqdis. Dari pintu Yamani, Jibril pun mendatangi arah kiblat Al-Masjidil Aqsa dan mengikat Buraq di sana. Lalu kami memasuki Al-Masjidil Aqsa dari pintu yang terkena cahaya matahari dan bulan. Kemudian aku melakukan sholat di salah satu tempat di masjid tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, peringatan Isra adalah peringatan yang agung yang menyegarkan ingatan kita tentang sejarah hidup makhluk Allah yang paling agung, pemimpin makhluk seluruhnya, yang menjelaskan hakikat kebenaran dan menampakkannya, pemilik mukjizat-mukjizat yang luar biasa dan menakjubkan, penghulu para nabi, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam yang agung tersebut, Allah memperlihatkan keutamaan dan kemuliaan Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di atas semua nabi dan rasul. Allah mengumpulkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semua nabi dan rasul di Baitul Maqdis. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sebagai imam bagi mereka semua. Dalam perjalanan Isra, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Di antaranya, ketika beliau melewati kuburan tukang sisir putri Fir'aun, beliau mencium bau wangi yang muncul dari kuburan perempuan muslimah yang solihah tersebut. Perempuan yang Allah berikan kepadanya dan kepada anak-anaknya karunia mati syahid. Dalam kisahnya, bahwa suatu hari perempuan ini tengah menyisir rambut putri Fir'aun, lalu jatuhlah sisir dari tangannya. Lalu beliau berucap bismillah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan Allah. Putri Fir'aun lalu bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain ayahku? Tukang sisir itu menjawab, iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Lantas putri Fir'aun kemudian memberitahukan hal itu kepada ayahnya, yang kemudian Fir'aun lantas meminta tukang sisir itu untuk meninggalkan agamanya. Akan tetapi tukang sisir menolak. Fir'aun lalu memanaskan air di suatu wadah besar yang diisi minyak hingga mendidih. Kemudian ia memerintahkan para algojonya untuk melemparkan anak-anak tukang sisir itu satu persatu ke air panas tersebut, sehingga daging mereka meleleh dan lepas dari tulangnya. Namun tukang sisir tidak surut sedikit pun untuk mempertahankan imannya, hingga tibalah giliran anaknya yang masih menyusu untuk dilempar. Tiba-tiba anak itu berbicara kepada ibunya. Allah menjadikan bisa bicara anak itu, berkata, wahai ibuku, bersabarlah, karena siksa akhirat lebih pedih dari siksa dunia. Janganlah engkau gentar dan mundur selangkah pun, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Saudara-saudaraku
kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mampukah kita di masa sekarang ini meraih puncak kesabaran seperti ini? Di masa yang penuh godaan ini, mampukah kita mempertahankan kebenaran yang kita yakini? Seberapa kuat kita mampu memegang teguh nilai-nilai kebenaran yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Di masa yang penuh dengan fitnah ini, bisakah kita meneladani Masyitoh, yaitu tukang sisir putri Fir'aun? Marilah kita berintrospeksi, menanyai diri sendiri, apakah kita telah mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepada kita semua? Apakah kita telah menjauhi segala hal yang Allah haramkan? Apakah kita telah melaksanakan sholat pada waktunya? Apakah kita telah membayar zakat yang diwajibkan atas kita semua? Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya juga melihat orang-orang yang menyebar seperti binatang-binatang ternak. Aurat mereka hanya tertutup dengan kain-kain kecil. Jibril berkata kepada Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nabi juga melihat sekumpulan orang yang retak dan pecah kepalanya, kemudian kembali seperti semula. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang enggan dan malas menunaikan kewajiban sholat. Rasulullah juga melihat orang-orang yang memperebutkan daging busuk dan mengabaikan daging yang bagus, yang sudah terpotong-potong. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang dari umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal dan lebih memilih sesuatu yang haram dan keji, lalu memakannya. Mereka adalah para pezina. Rasulullah juga melihat orang-orang yang meminum nanah yang keluar dari para pezina. Jibril berkata, mereka adalah para peminum khamr yang diharamkan oleh Allah di dunia. Inilah sebagian keajaiban yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra. Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul basir.